Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran matematika. Saya harap video ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan selamat menonton. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita belajar keadaan letak grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X dan situasi definit positif atau definit negatif. Nah, coba diperhatikan dulu gambar itu. Nah, kita dapat memperhatikan bahwasanya grafik ini sudah pernah dipelajari di tingkatan SMP. Nah, ini kita ulang menggambar aja dulu. Nah, grafik yang kita bicarakan adalah kita beri nama Y sama dengan Fx, Ax kuadrat tambah Bx tambah C, dan A itu tidak boleh 0. Alasan kalau A-nya 0 berarti hilang X kuadratnya. Tentu tidak terbentuk lagi yang namanya fungsi kuadrat. Nah, kemudian ini D adalah diskriminan yang sudah lalu kita pelajari, yaitu bernilai B kuadrat kurang 4AC, di mana koefisien X kuadrat, koefisien X dan konstanta itu berlaku atau dipakai ketika kita menentukan diskriminan. Nah, sekarang kita perhatikan keadaan letak grafik. Letak grafik itu ada dua macam sebenarnya, yaitu terbuka ke atas, ini terbuka ke atas, ya, kemudian satu lagi yaitu terbuka ke bawah. Nah, dari keadaan tersebut, bila kita libatkan dia terhadap sumbu X, maka grafik itu ada yang memotong sumbu X di dua titik. Ini dia, memotong dua titik. Kemudian ada dia menyinggung. Menyinggung yaitu di satu titik ini. Demikian juga yang ini. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah grafik itu adalah berada di atas sumbu X atau berada di bawah sumbu X. Nah, hal-hal inilah yang kita mau bicarakan sekarang. Bagaimana persyaratannya kalau seandainya grafik itu memotong di dua titik. Nah, persyaratannya itu A lebih besar dari 0. Nah, jadi setiap grafik yang terbuka ke atas, A-nya lebih besar dari 0. Artinya koefisien X kuadratnya ini lebih besar dari 0. Dan diskriminannya adalah itu untuk menentukan titik potongnya terhadap sumbu X. Nah, kalau diskriminannya lebih besar dari 0, berarti itu menandakan grafik tersebut telah memotong atau memotong sumbu X pada dua titik. Dan kalau diskriminannya sama dengan 0, maka grafik itu hanya menyinggung, yaitu satu titik ini. Kemudian kalau diskriminannya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka grafik itu tidak memotong sumbu X. Jadi semuanya grafiknya itu berada di atas sumbu X, ya. Nah, demikian juga yang ini dengan cara yang sama, hanya berbeda di kondisi A-nya saja. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ya kan, sesungguhnya grafik-grafik ini adalah sudah dipelajari memang terlebih dahulu SMP. Nah, di sini ada saya buat definit positif. Definit positif itu maksudnya dalam suatu fungsi kuadrat ini nilainya itu selalu bernilai positif. Nah, ini contohnya ini kan, kalau kita ambil titik-titiknya ini kan nanti nilai Y-nya kan selalu positif. Karena kan Y itu nilainya di atas sumbu X selalu bernilai positif. Nah, itu disebut dengan nama definit positif, ya. Berarti selalu bernilai positif. Demikian juga yang ini. Nah, grafik fungsi kuadrat ini nilai-nilai Y-nya itu di bawah. Semuanya di bawah. Berarti adalah nilainya itu selalu negatif. Nah, diistilahkan dengan nama definit negatif. Nah, untuk itu kita coba perhatikan soal contoh-contohnya nih. Tentukanlah keadaan letak grafik Fx, yaitu sama dengan 3x kuadrat kurang 4x tambah 1 terhadap sumbu X. Yang ditanya keadaan letak grafik, kan gitu. Keadaan letak grafik tadi ada dua macam, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kemudian ditanya lagi bagaimana terhadap sumbu X dia. Itulah tadi, apakah dia memotong atau menyinggung atau tidak memotong. Nah, untuk mengetahuinya itu tentu melibatkan tadi yang saya sebutkan apa, A dan diskriminan. Berarti A-nya harus kita tulis dulu dong. Ayo, berapa A di situ?
A sama dengan 3. Kemudian di situ B-nya berapa? Sama dengan min 4. Dan C-nya konstanta sama dengan 1. Nah dari sini tadi dibutuhkan apa tadi? A-nya lebih besar dari 0. Nah kalau kita lihat ini sudah memenuhi syarat ya. A-nya lebih besar dari 0. Terus apalagi diskriminannya. Disinilah kita harus mencari diskriminannya. Diskriminan itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ayo kita hitung. Ayo berapa B-nya? Ayo. B-nya min 4. Min 4 kuadrat kurang 4 kali A-nya 3. C-nya 1. Nah kalau kita hitung ini berapa diskriminannya ini? 16 kurang 12 berarti 4. Nah kalau 4 berarti diskriminannya lebih besar dari 0. Nah kalau lebih besar dari 0, A-nya lebih besar dari 0, diskriminan lebih besar dari 0, ya otomatis dia memenuhi pada syarat gambar pertama. Nah pada gambar pertama itu apa ditanyanya? Keadaan letak grafik. Berarti apa kita bikin? Keadaan letak grafik adalah memotong ya, memotong sumbu X ya, atau terbuka ke atas. Karena letak grafik adalah terbuka ke atas. Terus bagaimana keadaannya terhadap sumbu X? Dan memotong sumbu X di 2 titik. Nah itulah pertanyaan, tentukan keadaan letak grafik dan terhadap sumbu X. Nah letak grafik tadi ada dua kemungkinan yang dilihat adalah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ini dia ya, terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik karena diskriminannya lebih besar dari 0. Nah sekarang berikutnya contoh kedua. Sama pertanyaannya, berarti berapa A-nya? Kita cari. A sama dengan, sini A-nya koefisien X kuadrat, berarti min 1. Terus B-nya, B sama dengan koefisien X adalah 6. Dan C adalah konstanta min 9. Nah sesudah itu kita lihat dulu bagaimana keadaannya. A ini kalau kita lihat min 1, berarti A-nya lebih kecil dari 0. Kan begitu. Otomatis dia di daerah sini dong. Kecil 0, kecil 0, kecil 0. Nah sekarang apa yang kita perlu lagi? Ya diskriminannya. Diskriminan tadi B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Nah kita lihat berapa dia punya B. Berapa B-nya? 6. Kurang 4. Berapa A-nya? Min 1. Berapa C-nya? Min 9. Nah kalau kita hitung 36 dikurang 36 sama dengan 0. Berarti diskriminannya adalah sama dengan 0. Nah A-nya tadi apa? A-nya negatif. Nah kita lihat A-nya negatif. Ada 3 pilihan ya kan. Berarti terbuka ke bawah. Jadi kita bikin dulu keadaan letak grafik. Ya, terbuka ke bawah. Ya, terbuka ke bawah. Dan karena diskriminannya sama dengan 0, berarti ini dipilih ya. Bagaimana? Dan menyinggung sumbu X. Ya, nah inilah tadi dia keadaan letak grafik terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X. Nah berikutnya sama juga. Oke kita lihat dulu berapa A-nya. 3. B-nya min 2. C-nya 1. Nah di sini kita harus cari dulu diskriminannya. Diskriminan adalah, kita langsung aja ya, B kuadrat. Mana B-nya? Nih ya.
min 2 kuadrat kurang 4 kali A-nya 3, C-nya adalah 1. Nah, kalau kita hitung berapa itu? 4 dikurang 12. Ya, berarti min 8. Min 8 kecil dari 0. Nah, kita lihat tadi sini berapa A-nya? A-nya adalah lebih besar dari 0. Diskriminannya adalah lebih kecil dari 0. Nah, kita lihat mana ini ya ini. A-nya positif, berarti ada 3 kemungkinan. Lihat diskriminannya, negatif. Diskriminan itu negatif, berarti berada di sini. Kan gitu. Nah, apa kesimpulan kita di sini? Berarti keadaan letak grafik adalah terbuka ke atas dan tidak memotong atau tidak menyinggung ya kan? Ini sering juga dibuat ya. Dan tidak memotong, tidak menyinggung keadaan letak grafik terbuka ke atas dan tidak memotong atau tidak menyinggung, tetapi dia seluruhnya bagaimana? Seluruh grafik di atas sumbu X. Nah, berarti seluruh grafik berada di atas sumbu X. Itulah yang nanti disebut sebagai definite positif. Inilah dia definite positif, kan seluruhnya di atas sumbu X. Nah, berarti seluruh nilai Y-nya itu adalah selalu bernilai positif dan disebut definite positif. Nah, kalau secara grafik kita sebutlah dia terbuka ke atas, tapi seluruh grafik itu di atas sumbu X. Nah, berikutnya yang keempat. Sama juga kita lihat, tapi ini pertanyaannya beda ya. Tentukan nilai K. Ya, nilai K. Nah, untuk itu kita coba bikin dulu. A-nya berapa itu? A-nya K kurang 1. B-nya min 5K kurang 2. Terus C-nya sama dengan 6K. Nah, fungsi kuadrat ini memiliki rumus seperti ini, diketahui tidak pernah bernilai positif. Nah, kalau dia tidak pernah bernilai positif, berarti dia termasuk memiliki yang negatif. Nah, kalau negatif berarti tentu di bawah, kan gitu. Tetapi kita lupa, tidak pernah bernilai positif, berarti dia boleh 0, kan gitu. Nah, dalam hal ini berarti kalau kita perhatikan, untuk diskriminannya itulah yang kita harus ketahui. Nah, karena ya dikatakan tidak pernah bernilai positif, ya kan, kita buat dulu nih ya. Tidak pernah bernilai positif. Berarti diskriminannya itu, ya kan, dia kan tidak pernah bernilai positif di situ katanya. Berarti kan di bawah lah. Kan kalau positif kan di atas semua. Nah, di bawah dia tidak pernah bernilai positif. Berarti dia nilai, inilah dia berarti kan. Ini kan tidak pernah ini bernilai positif, kan negatif semua. Tetapi kita lupa, disebutkannya tidak bernilai positif. Berarti 0 boleh dong. Kan gitu. Kan gitu kira-kira. Nah, berarti istilahnya kalau kita lihat berarti diskriminan sama dengan 0 boleh kan? Menyinggung kan? Menyinggung boleh ya. Jadi berarti diskriminannya adalah tidak pernah, berarti lebih kecil sama dengan 0. Kalau tidak pernah bernilai positif berarti D lebih kecil dari 0. Tetapi berkaitan dengan itu, tidak pernah bernilai positif berarti dia bisa, kan gitu, bernilai D-nya sama dengan 0, kan gitu. Berarti sini kan gitu. Nah, kita kerjakan ini. B kuadrat ini ya. Kalau B kuadrat kita kerjakan berarti minusnya saya buang aja lah ya. Boleh ya. B kuadrat kurang 4 kali A-nya. K kurang 1. C-nya 6K. Itu harus lebih kecil sama dengan 0. Ayo kita buka. 5K
pangkat 2. 25K kuadrat kurang 2 kali ini. 2 kali 2 kali 5 berarti kurang 20K. Tambah 4. Nah ini, kita buat dulu min 4. Ayo kita kali K kali 6K. Berapa itu? 20, K kali 6K. 6K kuadrat. Terus min 1 kali 6K. Min 6K. Nah, lebih kecil sama dengan 0. Ayo kita bongkar. 25K kuadrat kurang 20K tambah 4. Ini kurang 24K kuadrat. Ini tambah 24K. Lebih kecil sama dengan 0. Ayo kita lakukan. Ini kurang ini apa dapatnya? K kuadrat. Min 20, 24 tambah 4K. 4. Tidak ada pasangan sendiri. Tambah 4. Itulah lebih kecil sama dengan 0. Oke. Berikutnya kita pindahkan ini. Kita ambil apa tadi? Kita faktorkan. Ayo. K tambah 2. K tambah 2. Itu lebih kecil sama dengan 0. Nah, disinilah kita hati-hati. K tambah 2, K tambah 2. Berarti kalau kita bikin di sini garis bilangannya, berapa batasnya? Udah pernah belajar ini ya. Minus 2. Ya. Nah, kan ini ada 2. Kami 2, ini kami 2. Nah, kalau ada 2, itu seakan-akan dia memiliki 2 tiang. Nah, kita coba masukkan 0 di sini. Apa yang terjadi? 0, 2. Ya kan? Masukkan lagi 0, 2. 2 kali 2, 4. Apa betul 4 kecil dari 0? Kan tidak kan? Berarti ini salah. Nah, ingat, karena ini kembar, maka kalau ini salah, ini pun ikut salah. Seakan-akan di sini benar. Nah, jadi apa jawabannya? Karena ini pakai sama dengan, maka jawabannya adalah K yang memenuhi adalah sama dengan 2. Nah, apalagi persyaratannya tadi? Kalau dia itu tidak bernilai positif, ya kan, berarti di bawah. Ada lagi yaitu A-nya lebih kecil dari 0. Nah, kita lihat bagaimana kondisinya ini. Dan A kecil dari 0. Ayo kita lihat. Berapa A di situ? K kurang 1 kecil dari 0. Berarti K lebih kecil dari 1. Nah, kita lihat. Kita iriskan. Kan gitu. K sama dengan 2 dengan K kecil dari 1. Apa jawabnya itu? K kecil 1, K sama dengan 2. Ya, berarti dengan demikian, karena ini adalah tidak pernah bernilai positif, berarti berada di bawah. Berarti kan A-nya itu kecil dari 0. Kan gitu kira-kira. Berarti K kurang 1 dapat K kecil 1. Sedangkan ini, kalau kita lihat, apabila misalnya diskriminannya kita cari kecil sama dengan 0, maka kita peroleh nilai K-nya sama dengan 2. Nah, yang jadi masalah sekarang, apakah K sama dengan 2 itu memenuhi enggak dalam keadaan seperti ini? Memenuhi enggak? Di sini kan katanya diskriminannya K-nya kecil dari 1. Sedangkan yang ini adalah K-nya sama dengan 2. Apakah kecil 1 ini termasuk K sama dengan 2? Kan tidak. Berarti dengan kata lain, himpunan penyelesaiannya adalah nilai K tidak ada yang memenuhi. Oke, berarti jadi K adalah himpunan kosong. Berarti apapun yang kita masukkan K di sini tidak bisa kita dapatkan bahwasanya dia tidak pernah bernilai positif. Ya kan? Kalau kita masukkan min 2, oke, otomatis kan bisa dapatnya itu adalah D-nya sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0 berarti bisa dipakai, ini salah, bukan 2 ya. Min 2 ya rupanya ya. Waduh, kita nggak perhatikan gawat. Kalau K kecil 1, ini K-nya sama dengan min 2, ya berarti memenuhi dong ya. Berarti saya sudah silap ini. Berarti K yang benar adalah min 2. Karena apa? Karena K min 2 ini
termasuk dalam K lebih kecil dari 1. Okey, inilah jadi jawabnya. Jadi K yang bisa dimasukkan di sini adalah K sebesar min 2 saja. Karena K kecil dari 1 diiriskan dengan min 2. Ini tadi min 2, saya tidak perhatikan ini min 2. Berarti otomatis K kecil 1 adalah di dalamnya termasuk min 2. Nah, saya rasa itulah tadi jawaban nomor 5. Nah, sekarang untuk nomor 5. Nomor 5 sama juga kasusnya. A sama dengan K kurang 3. Terus B adalah min buka kurung 3K kurang 8. Dan C-nya adalah 3K kurang 7. Nah, di sini yang ditanya agar grafik ini terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X. Nah, kalau terbuka ke bawah, berarti yang ini terbuka ke bawah semua ya. Berarti A-nya kecil dari 0. Di situ berapa? Berarti K kurang 3 kecil dari 0. Ya otomatis K-nya kecil dari 3. Itu ya. Dan ingat tidak boleh sama dengan 3. Nah, sekarang diskriminannya terbuka ke bawah menyinggung sumbu X. Nah, kalau menyinggung sumbu X, ya berarti diskriminannya sama dengan 0 dong. Oke, kita coba masukkan berapa D-nya ini. Ini ya. B kuadrat. Kita buang aja minusnya itu ya. 3K kurang 8 kuadrat. Kurang 4 kali A-nya berapa? K kurang 3. C-nya berapa? 3K kurang 7. Ini sama dengan 0. Oke, kita kuadrat, buka kuadratnya. 9K kuadrat. Kurang 2 kalinya ini berapa? 24, 48K. Tambah 64. Kurang 4. Ayo kalikan. 3K kuadrat. Dekat min 9, jauh min 7. Berapa itu? Min 16K. Kalikan. Tambah 21. Inilah yang harus sama dengan 0. Oke. Kita buka ini ya. 9K kuadrat. Kurang 48K. Tambah 64. Kurang 12K kuadrat. Tambah 64K. Kurang 84 sama dengan 0. 9K kuadrat kurang 12K kuadrat min 3K kuadrat. Min 48 ditambah 64 itu berapa? Min 48, 64. Ayo. Berapa itu? Waduh, kok jadi mabuk. Tambah 16. Ya kan? Terus 64 kurang 84 kurang 20. Cocok? Sama dengan 0. Oke, kita kalikan minus semua ini. 3 kuadrat kurang 16K tambah 20 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. 3, 60, 60, 10, 6. Berarti di sini 3K. Di sini 2 sama dengan 0. Ini berarti K, ini berarti 10, sama-sama negatif. Berapa K-nya? 10/3 atau K-nya 2. Nah, kita lihat di sini tadi apa tadi syaratnya? K kecil 3. Ini ya. Oke. Nah, coba dilihat. Untuk K kecil 3 ya ini diiriskan. Apa jawabnya? Apakah 10/3 ini termasuk di daerah K kecil 3? Tidak ya, karena ini 3 lebih. Itu katanya lebih kecil. Berarti yang masuk cuma apa? K-nya 2. Jadi dengan demikian, nilai K yang memenuhi adalah 2.
Nah, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga dapat dimengerti maksud daripada keadaan letak grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X dan situasi definit positif atau definit negatif. Definit positif tadi adalah memperlihatkan semua grafik berada di atas sumbu X, sedangkan definit negatif adalah yang ini, semua grafik berada di bawah sumbu X. Nah, tadi di sini ada kita lakukan hal itu, tetapi dia tidak bernilai langsung definit positif, tetapi tidak pernah bernilai positif, berarti nilai-nilai daripada yang diharapkan adalah nilai-nilai yang negatif. Itulah tadi yang namanya negatif dan tidak pernah memotong sumbu X, tetapi karena ini katanya tidak pernah bernilai positif, berarti bisa dia bernilai 0. Maka terjadilah diskriminannya sama, lebih kecil sama dengan, artinya bergabunglah ini sama ini. Oke, saya rasa sampai di situ aja dulu pertemuan kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.